Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing tesis dan Bapak-bapak dosen penguji tesis yang berbahagia. Mohon izin kami menyampaikan proposal tesis kami yang berjudul Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Norma Pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini? Yang pertama, bahwasanya pengawasan ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam penegakan peraturan ketenagakerjaan. Kita tahu kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah bagaimana cara untuk melindungi pihak yang lemah. Dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dari kesewenang-wenangan majikan atau pengusaha yang timbul dari adanya hubungan kerja. Dengan adanya perlindungan itu tentunya dapat mewujudkan keadilan sosial. Itu teori yang dibawa oleh Kanpur dan Rongkoni. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sendiri itu mengalami perubahan dari yang sebelumnya ada di tingkat kabupaten kota, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beralih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Undang-Undang 23 tahun 2014 yang terkait dengan pengawasan ini mulai dilaksanakan pertanggal 1 Januari 2017. Apa yang diharapkan dengan adanya peralihan ini? Yang diharapkan dari adanya peralihan ini adalah kinerja pengawasan menjadi lebih independen, lebih efektif, dan tentunya lebih efisien. Dan bagaimana di Yogyakarta? Di Yogyakarta juga ikut mengikuti per 1 Januari 2017 seluruh pengawas yang ada di kabupaten kota, termasuk dalam ini saya, Mbak Mirna, dan Mbak Pinggi, itu menjadi satu di tingkat provinsi. Total waktu itu ada 23 orang dan sampai dengan saat ini tahun 2022 DIY memiliki jumlah pengawas sebanyak 22 orang. Berapa objek pengawasannya? Objek pengawasan menurut data BPS adalah 138.000 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 346.000 orang, di mana para pengawas itu melakukan kegiatan meliputi pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan. Bagaimana hasil dari pengawasan yang telah dilakukan oleh teman-teman pengawas? Didapatkan hasil data ketidakpatuhan norma ketenagakerjaan di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kita mengambil 5 jenis ketidakpatuhan yang terbesar. Jenis yang pertama, ketidakpatuhan yang pertama adalah wajib lapor ketenagakerjaan, yang kedua adalah pengupahan, yang ketiga terkait dengan syarat kerja, yaitu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, yang keempat adalah jaminan sosial tenaga kerja, dan yang nomor lima adalah waktu kerja dan waktu istirahat. Kalau kita lihat di sini, yang paling besar ada di wajib lapor. Wajib lapor ini memang ada perubahan mekanisme dari yang sebelumnya offline secara manual per tahun 2019-2020 dilakukan secara online, di mana teknisnya terkait wajib lapor ini dilakukan di kementerian, sehingga dalam pelaksanaan masih terjadi beberapa masalah atau trouble sehingga meningkatkan jenis ketidakpatuhan. Yang kedua terkait dengan pengupahan. Kalau kita melihat pengupahan di sini, angkanya ternyata dari tahun 2020 terus naik seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan ketidakpatuhan di dalam norma pengupahan? Itu bisa meliputi yang pertama adalah ketika pengusaha membayar upah pekerja di bawah upah minimum, ketika pengusaha membayar atau belum membayar pekerja sesuai dengan yang diperjanjikan, atau ketika pengusaha melakukan denda atau potongan yang belum diperjanjikan. Seperti itu. Ini angkanya masih cukup tinggi. Sehingga dalam penelitian ini saya tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas pengupahan yang ada pada norma pengupahan di DIY seperti itu. Kita tahu menurut pendapat Richthofen bahwa saya dikatakan norma pengupahan ini termasuk objek utama dalam pengawasan ketenagakerjaan. Bahkan kalau kita mendengar isu yang terakhir di Yogyakarta ini dikatakan UMK-nya atau upah minimumnya dikatakan sangat rendah. Bahkan dikatakan Jogja termasuk provinsi termiskin. Sehingga sangat ironi jika pelaksanaan pengawasan terhadap norma pengupahan ini ternyata tidak efektif. Dan
Efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam norma pengupahan itu sangat diperlukan. Karena apa? Kita tahu tujuan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwasanya setiap orang itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Termasuk dalam hal ini adalah pengupahan. Seperti itu. Sehingga dari latar belakang yang kami sampaikan tadi, kami mengambil eh, rumusan masalah di mana pertanyaan adalah bagaimana sih efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di daerah istimewa Yogyakarta. Apa tujuannya? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di DIY, dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di daerah istimewa Yogyakarta. Apa manfaat penelitian? Manfaat penelitian yang pertama adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis, praktisi, dan stakeholder mengenai pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi dan referensi bagi para peneliti selanjutnya mengenai efektivitas pelaksanaan suatu program. Literatur review yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama, pada skop tingkat dunia ada David Well, kemudian ada dari Kanpur Ronconi, kemudian ada Violas, dan yang terbaru penelitian yang dilakukan oleh Kovacevic terkait dengan efektivitas pengawasan. Lantas bagaimana di Indonesia dan terutama di Yogyakarta? Di Yogyakarta ternyata pernah dilakukan penelitian terkait efektivitas pengawasan, tetapi kaitannya dengan putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuan, dan itu dilakukan di tahun 2002 terkait dengan uh, waktu setelah peralihan kewenangan tadi. Itu dilakukan oleh Amalia terkait, dan yang kedua adalah Son Haji, dan yang ketiga oleh Dungga dan Tome, seperti itu. Tapi yang pertama itu bicara di lingkup Jawa Tengah, kemudian di lingkup Gorontalo, dan ada juga yang bicara tentang efektivitas terkait perlindungan hukumnya. Sehingga dalam hal ini kami mengambil gap sesuai berdasarkan literatur review yang ada ini, yaitu efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap norma pengupahan di daerah istimewa Yogyakarta. Masuk ke bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka atau daftar pustaka, kita bicara tentang konsep efektivitas. Konsep efektivitas itu sangat banyak, ada berbagai macam di sini terkait dengan pengertian. Menurut Robert Steer, bahwasanya efektivitas organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Dari Mihayu pada tahun 2009 mengatakan efektivitas adalah indikator yang diberikan oleh rasio antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang akan direncanakan. Wilson mengatakan efektivitas bisa dikatakan sebagai kekuatan untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian McConnell mengatakan suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau efektif jika kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kalau kita secara garis besar membaca konsep efektivitas ini, apakah pengertian efektif, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian Sanchit Priksa pada tahun 2011 menyampaikan bahwasanya perspektif efektivitas yang dapat diidentifikasi itu bisa dikategorikan menjadi 4, yaitu bagaimana efektivitas terhadap prosedural, efektivitas substantif, efektivitas transaktif, dan efektivitas normatif. Kemudian Boven dan Hart dalam penelitian yang dilakukan oleh Compton menyampaikan bahwasanya efektivitas kebijakan itu bisa dilihat dalam 4 dimensi pendekatan. Yang pertama adalah program, yang kedua terkait dengan prosesnya, dan yang ketiga terkait politik, dan yang keempat terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan definisi pengawasan secara umum, menurut Syagian dalam Murnawantika, dalam penelitian yang dilakukan oleh Murnawantika, definisi secara umum pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan sendiri? Menurut ILO, pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan untuk memastikan penerapan undang-undang ketenagakerjaan di tempat kerja. Fungsi pengawasan menurut ILO
di Guidance ILO tahun 2022. Yang pertama adalah untuk menjamin penegakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kerja, kondisi kerja dan perlindungan pekerja. Yang kedua, untuk memberikan informasi teknis dan nasihat kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara pendekatan yang paling efektif untuk mematuhi ketentuan hukum. Dan yang ketiga, untuk menyampaikan kepada otoritas yang berwenang terkait adanya suatu pelanggaran yang tidak secara khusus dicakup oleh ketentuan hukum yang ada. Ini tiga fungsi pengawasan menurut ILO. Kemudian di Indonesia sesuai dengan Permen 33 tahun 2016 itu sudah ada definisi tentang pengawasan, yaitu adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan. Kemudian pengawasan itu dijadikan sebagai alat kontrol pemerintah, di mana terbagi menjadi 4 kegiatan yang kita sampaikan di awal tadi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian serta penyidikan seperti itu. Siapa pelaksananya? Tentunya adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan, yaitu seorang pegawai dengan jabatan fungsional yang ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana terkait efektivitas pengawasan? Menurut Kanbur dan Rongkoni, dia mengatakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan bisa diambil dari dua variabel. Yang pertama jumlah pengawas dan jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan. Kemudian Violas pada tahun 2018 dia mengatakan untuk melihat efektivitas itu bisa dilakukan dengan melihat dari 4 indikator. Yang pertama pengaturan sistem pensiun, yang kedua upah minimum dan pengaturan jam kerja serta kontrak kerja. Dan di kementerian sendiri itu ternyata sudah ada indikator yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi, di mana menjadi dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Namun dalam pelaksanaannya untuk penilaian efektivitas di tingkat kementerian itu dilakukan secara self-assessment. Jadi Dinas Tenaga Kerja Provinsi menilai sendiri seperti itu. Dan merujuk dari fungsi pengawasan menurut ILO tahun 2022, maka secara fungsi efektivitas pengawasan ketenagakerjaan itu dapat dilihat dari pencapaian tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi penegakan hukum atau fungsi enforcement, yang kedua adalah fungsi pembinaan atau advis, dan yang ketiga adalah fungsi kolaborasi. Seperti itu. Lantas faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat? Ada berbagai pendapat dari Sema Rondinelli yang mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau efektivitasnya adalah hubungan antar organisasi, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana, dan faktor lingkungan. Kemudian dari Giacchino dan Kakabatse pada tahun 2003 menyampaikan bahwasanya keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah yang terkait dengan proses, yang kedua adalah faktor yang terkait dengan manusia. Faktor yang terkait dengan proses bisa meliputi dari stakeholder involved, resourcing-nya, planning-nya, network, dan role delineation. Dan yang terkait dengan manusia itu bisa dari trust, bisa dari attitude, bisa dari antusiasnya, bisa dari leadership, ataupun dari management style. Kemudian ada pendapat dari Fisher, ada pendapat dari Tezera, dan ada pendapat dari Makinde yang mengatakan faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan itu bisa dari komunikasi, dari informasi yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, kebijakan yang berasal dari pemerintah tanpa memperhatikan faktor sosial, politik, ekonomi, bisa dari kebijakan yang ambigu ataupun kurangnya mekanisme koordinasi. Ini yang menjadi kajian pustaka terkait dengan faktor pendorong dan penghambat. Maka bagaimana kerangka berpikir yang kami ambil? Kerangka berpikir yang kami ambil adalah pelaksanaan pengawasan keterangan terhadap norma pengupahan, apakah efektif atau tidak. Efektif atau tidaknya kami melihat dari fungsi reinforcement, fungsi advice, dan fungsi kolaborasi. Lantas, dalam pelaksanaan terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan ini, ada faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor yang mendorong dan menghambat kami mengambil dari pendapat Giacchino dan Kakabatse, yaitu faktor yang terkait dengan proses dan faktor yang terkait dengan manusianya. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kenapa kami pakai itu? Karena penelitian dengan kualitatif akan memberikan informasi yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti.
Kenapa mengambil deskriptif kualitatif? Karena memiliki kemampuan untuk membangun interpretasi tentang situasi sosial dan fenomena yang peneliti serap secara indrawi maupun melalui dirinya sendiri sebagai pencerita. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Untuk sumber data primer, kami akan mengambil informan yang pertama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Kepala Bidang Pengawasan, Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, kemudian kami akan mengambil informan dari pengawas ketenagakerjaan, kemudian dari mediator hubungan industrial, dan untuk di kabupaten kota kami akan mengambil informan yaitu kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota se-DIY. Dan tak lupa kita juga akan mengambil informan dari APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia serta dari Serikat Pekerja ataupun Serikat Buruh yang ada di DIY. Sumber data sekunder yang pertama dari Rencana Kerja Unit Pengawasan Disnakertrans, kemudian dari laporan triwulan, laporan layanan, serta laporan perselisihan hubungan industrial yang ada di kabupaten kota di DIY. Metode pengumpulan data itu dengan wawancara, dengan pedoman wawancara yang sudah kami buat, kemudian sekaligus juga melakukan observasi seperti itu. Kemudian dari data yang ada akan dilakukan validitas data dengan triangulasi dan insya Allah akan didapatkan data yang akurat. Demikian penyampaian proposal tesis yang anak kami ajukan. Saya mengambil beberapa daftar pustaka untuk menambah referensi terhadap penelitian ini. Sekian dari kami, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.